Bab 185. Pertandingan hari ini. Sander Ye berdiri. Dia menatap Aurora sampai tidak terlihat lagi. Sesudah sekian lama, Sander Ye berujar, anginnya kencang. Lalu dia mengusap mata dan pergi. Di pagoda kecil, suara misterius berujar, aku tahu kekurangan dia. Pagoda kecil bertanya, apa itu? Suara misterius, bocah ini unggul bakat maupun karakternya, hampir tiada kekurangan. Tapi aku tahu kelemahan terbesar dia adalah cinta sekarang. Dia tunduk dan ragu hanya untuk cinta. Pagoda kecil berujar, tapi ini bukan kekurangan. Suara misterius bertanya, kenapa? Pagoda kecil berujar, justru sayang kalau hanya berlatih dan gak punya hati. Suara misterius hening. Sesudah kembali ke Sekte Pedang, Sander Ye mendatangi patung Master Pedang berbaju biru. Pagoda kecil bertanya, ada apa? Sander Ye tersenyum, Tuan Pagoda, Master Pedang berbaju biru atau Master Pedang dunia yang lebih kuat? Pagoda kecil tersenyum, apa pendapatmu? Sander Ye menggeleng sambil tersenyum, gak tahu. Pagoda kecil tertawa, kamu tanya nanti kalau bertemu. Sander Ye mengangguk, ya. Goskar Chen menghampiri Sander Ye, siap. Sander Ye mengangguk, siap. Goskar Chen mengangguk, baiklah. Malam tiba. Sander Ye duduk di pintu aula pedang di Sekte Pedang, langit berbintang. Sander Ye bertanya, Tuan Pagoda, dunia maya nyata itu seperti apa? Sesudah diam sesaat, pagoda kecil berujar, medan perang. Sander Ye mengernyit, medan perang. Pagoda kecil berujar, Sander Ye hendak menanyakan pertanyaan ketika terdengar langkah kaki. Sander Ye melihat seorang gadis bergaun hijau, berambut panjang, tangannya diletakkan di punggung, dia menatap sembari tersenyum. Sander Ye terperanjat. Sang gadis tersenyum, adik seperguruan Sander. Orang yang datang tak lain adalah Sisil Nanling. Sander Ye tersenyum, kakak senior Sisil. Sisil Nanling menghampiri Sander Ye. Dia duduk di sebelah Sander Ye dan berujar sembari tersenyum, gak terduga. Sander Ye mengangguk, ya, kenapa kamu ada di pusat? Sisil Nanling berujar, aku meninggalkan Sekte Dao hari itu, lalu datang ke pusat Akademi Guanxuan. Aku jadi murid Akademi Mantra, dan murid langsung dekan Akademi Mantral saat kamu datang. Aku berlatih dalam pengasingan, jadi nggak tahu, sesudah mendapat kabar, aku datang mencarimu. Sander Ye tersenyum, selamat. Sisil Nanling tersenyum, terima kasih untuk kedua buku teknik kultivasi itu. Sembari berbicara, dia berujar, adik seperguruan Sander, sesudah mereka melihat metode kultivasiku, tetua Akademi Mantra heboh, lalu mereka langsung menghubungi dekan. Dekan menerimaku sebagai murid adik seperguruan Sander, Tuan Pagoda pasti super hebat. Haha. Pagoda kecil mengakak. Gadis kecil ini pandai memuji. Sander Ye tersenyum, Tuan Pagoda memang kuat. Dia juga dikejutkan oleh hukum alam semesta Guanxuan. Tuan Pagoda benaran kuat, tapi dia nggak serius ketika membodohi orang. Sisil Nanling mendongak dan melihat ke kedalaman langit berbintang lalu berujar sembari tersenyum, adik seperguruan Sander, senang bertemu denganmu. Sander Ye tersenyum samar, aku juga. Sisil Nanling menoleh untuk melihat Sander Ye. Dia merapikan rambut ke belakang telinga. Dia hanya menatap Sander Ye. Sander Ye merasa nggak nyaman, jadi berujar, kakak senior. Sisil Nanling tersenyum, nggak apa-apa, aku hanya melihatmu. Sander Ye menggeleng dan tersenyum. Sisil Nanling berdiri dan berujar sembari tersenyum, adik seperguruan, aku pergi. Aku akan mendukungmu besok. Sander Ye mengangguk, oke. Sisil Nanling pergi. Sander Ye melihat kepergian Sisil Nanling.
Sesudah meninggalkan halaman, Sisil Nanling berhenti. Di depannya berdiri seorang gadis bergaun putih. Sang gadis menatap Sisil Nanling. "Apa dia yang kamu suka?" Sisil Nanling mengangguk. "Ya." Gadis bergaun putih melirik Sander Ye. Sisil Nanling berbisik, "Guru, ayo pergi." Gadis bergaun putih menatap Sisil Nanling. "Karena kamu suka, kenapa enggak bilang?" Sisil Nanling berujar, "Kalau suka seseorang, enggak perlu mengatakannya dengan lantang. Kupikir sekarang juga bagus. Sebagai kakak seperguruan, aku bisa berada di sisinya dengan tenang. Dia enggak akan menolakku." Gadis bergaun putih mengembus napas. Dia menarik Sisil Nanling dan pergi. Sisil Nanling berujar, "Guru, dalam pertandingan besok, apa Targolu beserta yang lain akan curang?" Gadis bergaun putih berujar, "Sebaiknya jangan, kalau enggak." Sinar dingin muncul di matanya. Mereka semua harus mati. Di pintu sekte pedang, Sander Ye hendak bangun dan pergi, ketika gadis lain datang. Sander Ye terperanjat. "Mayo Ao, kepala keluarga muda dari klan Tianlong." Sander Ye menatap Mayo Ao dengan heran. "Nona Maya." Mayo Ao menghampiri Sander Ye dan membisikkan beberapa patah kata, tapi Sander Ye diam. Mayo Ao menatap Sander Ye, "Kamu nggak harus menggunakan beberapa barang, tapi lebih baik punya." Sander Ye tersenyum, "Terima kasih banyak." Mayo Ao tersenyum, "Kenapa sungkan?" Sander Ye mengangguk, "Ayo pergi." Keduanya pergi. Hari berikutnya, seorang gadis datang ke Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao juga sesak. Semua orang memasang taruhan. Tentu saja untuk bertaruh Sander Ye atau Targolu yang menang. Paviliun Xianbao gak akan melepaskan kesempatan untuk menghasilkan uang. Tapi, rasio taruhan antara Sander Ye dan Targolu berbeda. Sander Ye menang, 1:100. Targolu menang, 1-1. Dengan rasio ini, orang buta pun tahu Paviliun Xianbao mendukung Targolu. Sang gadis menghampiri pengurus Paviliun Xianbao, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan orang tua, bertaruh pada Sander Ye, 50 juta kristal emas. 50 juta kristal emas untuk Sander Ye. Semua orang terperanjat dan menoleh dengan heran. Pengurus Paviliun Xianbao juga tertegun. Dia ragu-ragu, lalu berujar, "Apa Nona nggak salah?" Sang gadis berujar, "Enggak." Pengurus Paviliun Xianbao melirik sang gadis. Sang gadis berujar lagi, "Enggak salah." "Cepat." Pengurus Paviliun Xianbao enggak bicara lagi. Dia mengeluarkan sebuah token, lalu mengambil pulpen dan menulis 50 juta kristal emas di token itu, lalu menyerahkannya. Sang gadis menyimpan token lalu pergi. Sang gadis adalah Ella Fei. Semua orang menggelengkan kepala ketika melihat Ella Fei pergi. Ini orang bodoh tapi kaya. Aku kesal. Dia mengira Sander Ye bisa menang dari orang pilihan takdir. Konyol. Apa dia nggak tahu apa itu orang pilihan takdir? Ella Fei mengabaikan semua orang dan segera pergi. Puncak ujian. Langit belum sepenuhnya terang, tapi pilar-pilar batu di arena penentu hidup sesak. Itu padat dan berisik. Pertempuran hari ini. Untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan, banyak orang datang dalam 3 hari terakhir. Di arena penentu hidup, sebuah ruang retak, lalu seorang pria perlahan. Itu Targolu. Targolu berbaju hijau, berjubah putih, berambut panjang, tangannya di punggung, badannya tegak, kayak dewa turun ke dunia, auranya tak tertandingi. Suasana langsung heboh. Orang pilihan takdir. Banyak orang meraung. Fakta membuktikan publisitas Paviliun Xianbao bagus, popularitas Targolu tinggi, berkali-kali lipat dari Kaisar Pedang Natalie Ye. Toh,
Ini propaganda untuk seluruh alam semesta. Targolu meletakkan tangan di punggung, memejamkan mata dan diam. Sorak-sorai mengguncang langit. Weng! Suara pedang bergema lalu ratusan sinar pedang terbang dari langit. Sekte pedang. Semua orang melirik sinar pedang. Seorang pria muncul di pilar batu yang jaraknya ratusan kaki di depan Targolu. Itu Sander Ye. Di belakang Sander Ye, ratusan kultivator pedang mendarat, pemimpinnya adalah Goskar Chen. Sander Ye melihat ke kanan. Lubang langit Su Yue dan master dari tanah suci Seng Su datang, pemimpinnya adalah Yasna Nanli dan Medika Zhang. Melihat kedua suku itu, Sander Ye memberi salam dan menyeringai. Yasna Nanli tersenyum samar dan mengangguk. Medika Zhang mengepalkan tangan kanan dan memberi isyarat bersemangat. Sander Ye tersenyum, lalu membuang muka, dia kayaknya menemukan sesuatu, jadi melihat ke kiri. Dia pun melihat orang yang dia kenal. Gerry Xiao. Melihat Gerry Xiao, Sander Ye terperanjat. Gerry Xiao tertawa, "Kak Sander, aku datang menyemangatimu." Sander Ye tersenyum, "Terima kasih, Kak Gerry." Gerry Xiao tersenyum. Sander Ye melihat sekeliling lagi, tak lama kemudian dia melihat Sisil Nanling. Melihat Sander Ye, Sisil Nanling menyeringai, seindah bunga. Sander Ye tersenyum, lalu melambai. Dia melihat ke kanan, dia melihat orang lain yang dia kenal. Dekan di negara Qi, Winnie Wu. Gadis yang menguasai sihir dan ilmu pedang. Melihat tatapan Sander Ye, Winnie Wu terperanjat, lalu mengangguk sebagai salam. Sander Ye tersenyum, lalu menoleh dan tertegun lagi. Di pilar batu kanan, dia melihat orang yang dia kenal lagi. Gadis bergaun putih dan secantik peri, auranya membuat orang malu. Dia yang memberinya kapal luar angkasa ketika menuju negara Qi. Sander Ye terperanjat melihat sang gadis. Sang gadis tertegun, lalu mengangguk sebagai salam. Sander Ye tersenyum dan melihat sekeliling lagi. Ketika nggak melihat siapapun, dia agak kecewa. Targolu di arena penentu hidup membuka mata, menunjuk ke arah Sander Ye dan tertawa. "Sander Ye, cepat turun untuk mati." Turun untuk mati. Suasana heboh, sorakan terus terdengar. Bersambung.